sahabat. Ya Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh dahsyatnya Kau Tuhan, dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku. Benar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, ya Tuhan, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Yesus, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh ajaib Kau Tuhan. Kasih Yesus buat anugerah-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami. Pikirkan tentang, oh tak terselami, tak terselami bagi. Sungguh besar Kau Tuhan, oh haleluya. Sungguh indah. Mari angkat kedua tanganmu. Sungguh besar pengorbanan
sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kau ajaib, Kau mulia, Kau ajaib, Kau ajaib. Kebaikanmu, keajaibanmu, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji, kami meninggikan Engkau. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kuasanya hadir, kebaikannya nyata. Ya Tuhan, ya Tuhan, lebih dalam lagi hadirat-Mu, kuasa-Mu, kenyatakan Yesus. Hadirat-Mu, 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 lama menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami. Oh korana lama ya se. Ekerana lama 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 lama. Ekerana lama ya sandara lama baba. Mari terus fokus, sembah Dia, fokus dalam hadirat-Nya. Oh rababa shekera baba. Jangan biarkan apapun yang mengganggu engkau menyembah Dia dalam hadirat-Nya. Oh korana dabaya shekera dalabaya sandere. Lakara lama ya sekera makatakana mama. Oh kororore aba shekerere. Kami temukan kedamaian. Haleluya, haleluya. Sekerere dalabara ya serere badalama. Oh riadalaba ya se. Shekerana dalabadalaba. Haleluya, haleluya. Sikarana mana. Sikarata karala bakara la bara. Shikirana baba la. Shikarala batakarala bara ya bas shikira baba. Shikana la mana. Kiri dada biar kedamaian-Mu
Haleluya. Shikarana badala 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 badala. Sikatakarana baba baba badala. Shikara baba baba. Sikaraba katakana mama. Shikarala barala barala barala. Makasih Tuhan. Shikarala mama. Shikarala barala barala. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari lebih lagi katakan bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Nyanyikan lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Nyanyikan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Biarlah ini menjadi nyanyian kami pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Biarlah hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Bapa. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sungguh indah bersama. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Pikirana lama 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 lama. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Kami ingin
bersekutu. Haleluya. Sembah dia. Oh, biarlah hubungan kita disegarkan di hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kau nyata, Engkau hebat, Kau luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Kami melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap orang yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Boleh lihat kanan kiri, Bapak Ibu kasih salam yang terbaik. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Ya, 2 orang, 3 orang boleh. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, amin. Sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah dan kota perlindungan, kota perlindungan. Mari saudara sorakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Amin.
Coba tanya kiri kanan, masih siap memuji Tuhan? Haleluya, wajahnya penuh dengan sukacita. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaulah kekuatan kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari saudara sorakan, nyanyikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib-ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur dalam hadirat-Nya ada ketenangan, ada kedamaian. Shekana. Mari tenangkan hati kita pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam
dalammu sesuai rencanamu. Amin Tuhan. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, amin Tuhan. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sekali lagi, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah. Biar ini menjadi doa kita pagi hari ini. Tunduk berserah kepada Tuhan. Ku Serah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Yes. Kaulah kemenanganku. Mari sorakan.
ajaib Kau Tuhan. Ku berserah penuh Yesus Tuhan, Kaulah keselamatanku. Yesus kami berserah penuh Tuhan. Haleluya. Berserah penuh Yesus. Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah sekali lagi. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Makasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami ada di hadirat-Mu, dan biar hadirat-Mu menjangkau kami lebih dalam. Ubahkan kami, dan kami berserah penuh kepadamu. Tuntun kami dan arahkan kami lewat firman-Mu. Roh-Mu memampukan kami, menolong kami untuk menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami serahkan kepada taburan benih firman-Mu. Karena itu kami buka hati kami, dan biarlah kami siap untuk berjalan bersama dengan-Mu lebih dahsyat lagi. Dimuliakan Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 8. Kalau bisa habis ya. Ulangan pasal 8 ayat Ulangan pasal 11 mulai dari ayat 8. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Itu kesimpulan dari pembacaan ini dari dari Lembaga Alkitab. Ulangan pasal 11 ayat 8 mulai sampai dengan ayat 32. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Syarat untuk kuat eksis di tempat di mana Tuhan tempatkan taruh, syaratnya harus berpegang teguh pada seluruh perintah. Seluruh, bukan sebagian. Jadi kadangkala kita bilang saya sudah lakukan ini, ya di bidang itu yang kamu tidak lakukan, maka masih jadi masalah. Jadi bangsa Israel itu seluruh hukum dia harus patuhi, dia harus taati. Satu tidak dilakukan maka cacat. Jadi itu salah satu kelemahan Taurat. Begitu satu tidak dilakukan maka batal semua Taurat yang lain yang sudah dilakukan itu. Jadi semua harus dilakukan. Dan supaya lanjut umurmu. Jadi eksis di tempat dia diletakkan, ditaruh, dan umur jadi panjang. Supaya lanjut umurmu
di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu mewarisi. Jadi ada potensi apa yang belum diwarisi oleh orang tua kita, leluhur kita, keluarga kita, kita di dalam Tuhan punya potensi untuk mewarisi itu. Saya pernah dulu bilang tuh dari waktu bahas tentang sumur seseorang itu, leluhur keturunannya itu masih berlaku menurut saya, dalam artian misalnya kalau nenek moyangnya tukang besi, maka itu sumurnya dia. Kalau nenek moyangnya adalah pedagang, maka itu adalah sumurnya dia. Kalau nenek moyangnya adalah kuliner koki, maka itu sumurnya dia. Dan kalau nenek moyang atau orang tua kita tidak menikmati dan mengalami semua itu, maka generasi berikutnya bisa mengalami itu. Itu konsepnya. Jadi ada peluang bahwa saudara dan saya ada janji Tuhan untuk kita mewarisi apa yang belum sepenuhnya diwarisi oleh nenek moyang kita, dengan tentu syarat tadi di atas kita penuhi. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang telah ditaburi dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur dikelola. Sekarang Israel kelola dan mereka menguasai pertanian di wilayah sana, eksportir buah-buahan di Timur Tengah mereka kuasai itu karena mereka mengelolanya. Itu bukti kebenaran ini terus sedang digenapi, dan seterusnya dan seterusnya. Lompat ke ayat 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mundur dikit untuk lebih ngerti. Tetapi ayat 18, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tadi menaati perintah, menaati firman Tuhan, lalu kemudian diisyaratkan lagi di sini, ditegaskan lagi supaya itu ditaruh, perkataan itu ditaruh di hati. 18. Yang kedua, di dalam jiwa. Kalau firman kita dikuasai jiwa, tetangga bilang insya Allah nggak akan gila, karena jiwanya penuh firman. Kenapa jiwa bermasalah? Karena nggak ada kehidupan di situ, nggak ada firman di situ, maka jiwanya gundah gulana. Generasi sekarang itu yang jadi topik karena sudah mulai makin berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Milenial itu sudah jauh, tapi sesudah milenial apa? Generasi apa? Z. Itu lebih jauh lagi. Z itu mulai tahun berapa sih? Kemarin waktu saya ikut Zoom belajar itu kaget banget saya. Jadi ditemukan generasi Z itu sahabat dan temannya dia adalah dia yang selalu kontak dengan dia dan bicara dia melalui medsos. Itu jaringannya dia. Sehingga bisa jadi itu lebih akrab dibanding dengan keluarganya, atau karena dia tidak bermedsos dengan keluarganya. Lalu yang kedua yang buat saya kaget. Waktu dibuktiin si pembicaranya, saya nanya sama cucu saya yang generasi Y itu,
Saya nanya dia, Bang, maksudnya ini, apa maksud itu? Padahal itu jelas. Karena mereka akan lebih mudah dan terbiasa. Apa yang ditulis, apa yang dikatakan di medsos, itulah bahasa mereka. Di jari mereka, cepat banget. Kita makin lama makin sulit nih jarinya. Mencet A keluar B. Pencet 3 keluar 30. Tekor jadinya. Makanya banyak karena nggak familiar gitu. Itu bedanya situ. Mereka familiar dengan gadget, familiar dengan jari dan tangan, tapi waktu ngomong langsung ketemu kelabahkan, dia bilang. Oke, itu masih bisa diteliti, tapi itu sudah fenomena yang sudah muncul. Ketemu orang ngomong bengong gitu, apalagi orang baru bengong. Loading dulu. Tapi kalau nulis di gadget mereka itu cepat, udah. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya dan terus disampaikan firman Tuhan itu, ditaruh di hati, ditaruh di jiwa. Ayat 18 harus mengingatkannya. Lalu kemudian dan haruslah menjadi lambang di dahi. Nanti antikris akan taruh lambang di dahi, tapi siapa yang bisa ditaruhin lambang itu adalah dia yang jiwanya tidak ada firman. Jadi tinggal nanti pilih terakhir itu mau tanda firman di dahi atau cap 66. Sederhananya untuk kita lihat detailnya kita belum tahu. Tapi untuk sederhananya adalah kalau jiwa pikiran kita itu adalah 6, itu adalah masalah manusiawi, kejiwaan, kemanusiawian. Manusia banget, kedagingan, itu semua ada di jiwanya. Maka rapuh itu. Tapi begitu ada firman, dia kuat. Daya tahannya luar biasa. Anak makin kesini daya tahan makin gak kuat. Mudah frustasi, mudah putus asa. Sementara keinginan besar. Persaingan makin banyak. Maka sekali lagi solusinya adalah ayat ini berkata firman Tuhan, perkataan Tuhan. Biar ditaruh di hati, ditaruh di jiwa. Dan orang Yahudi sampai ini tradisinya ditaruh di ambang pintu. Mereka tulis syama atau apa bahasa itu ditaruh di tangan. Jadi kayak gelang gitu, ditaruh di situ. Di ambang pintu ditaruh di situ, dan begitu mereka lihat di situ mau masuk rumah itu, dia mesti ada ritual ibadah di situ dulu terkait dengan itu. Apakah dia pegang cium tiangnya atau apa, saya nggak ingat, nggak tahu karena saya bukan orang Yahudi. Tapi begitu begitu ekstrim mengenai patuh dan taat pada perintah Tuhan. Oke. Sudah 10 menit lewat. Kita review sedikit kembali mengenai tema kita, yaitu apa? Tunduk pada otoritas ilahi. Pak Arif sudah sampaikan otoritas di pemerintahan, otoritas di gereja, otoritas di keluarga, dan di dunia kerja. Masih ingat? Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya tambahkan dikit otoritas. Otoritas itu sebelum itu saya prolog dulu terkait dengan itu. Waktu itu saya sudah sampaikan bahwa otoritas itu kandungan di dalamnya ada kehidupan. Ada kandungan kehidupan di dalamnya. Ayat yang kita baca tadi, kalau kamu lakukan itu maka kamu akan panjang umurnya, diberkati, eksis dan panjang umur. Efesus pasal 6. Hormatilah ayahmu, ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi.
Ada kehidupan di dalam otoritas itu. Waktu kita menyatu, waktu kita patuhi, waktu kita taat, maka kehidupan itu berdampak dan kita alami dalam hidup kita. Otoritas itu punya kandungan yang memberi kehidupan, yang mengarahkan sehingga kita tidak jatuh, sehingga kita tidak tergelincir, sehingga kita tidak sesat. Ada kandungan yang mengarahkan kita. Maka kadangkala kita nggak suka, ada batasan, ada aturan. Memang otoritas kandungannya itu. Daging kita berontak, nggak bisa. Daging kita akan marah untuk melawan itu. Makanya saya kasih gambar ini. Waktu orang lahir baru atau orang dalam Kristus Yesus, Tuhan tanamkan di situ DNA manusia Allah yang sejalan dengan otoritas, yang patuh dengan otoritas, yang ilahi di situ ditaruh di dalam. Maka orang yang keras bengis terima Yesus berubah. Orang yang begitu rusak hidupnya terima Yesus berubah. Keluar buah yang baik. Kenapa? DNA sudah ditaruh Kristus di dalam. Itulah sebabnya hashtagnya manusia baru atau lahir baru. Tapi ingat sebelahnya. Sifat dasar manusia, manusia lama, ego. Masih kecil baru lahir, udah egonya kelihatan. Sampai masuk gereja, ego pun dipertahankan. Maka gereja jadi tempatnya ribut. Bukan yang di Kelapa Gading, yang di Grogol. Oke, saya bilang, ngapain sih bergereja ribut? Bahkan berpasar pun, berpasar. You know bahasa baru berpasar? Nggak ngerti? Berpasar. Ke pasar, bikin pasar, kerja di pasar. Itu kan gak enak kalau ribut. Bener gak? Berdagang, oke, berdagang lah. Berdagang pun ribut, ngapain dagang ribut? Amin. Dagang maunya apa? Beruntung, bukan beribut, tapi beruntung. Maka karena tidak beruntung, kurang untung, ribut, turun ke situ. Berdagang, berpasar, bekerja, berapa, kan gak enak kalau ribut. Nah, apalagi gereja. Kenapa gak bisa hilang? Itu manusia lama. Benih di dalam. Yang maunya nomor satu, yang maunya diangkat, yang maunya diakui, yang maunya dia. Maka saya tulis itu apa? Hashtagnya situ apa? Bagiku. Bisa baca ora? Bagiku. Jalur itu manusia lama selalu akan mengekspor kita dibawa ke bagiku, saya. Saya punya cucu, saya punya anak, saya punya uang, saya punya bisnis. Itu, dia juga mesti ribut dia. Jadi kalau di mobil kita ribut ngoceh nggak perhatiin dia ngoceh juga, dia mesti itu ego itu dari lahir udah masih kecil dia udah begitu, dia udah bawaan itu. Nah sebelahnya itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita manusia baru itu adalah baginya. Peta jalan rohani yang terbaik yang sebelah itu, yang sebelah sana, yang baginya. Kalau semua baginya beres. Yang penting Tuhan hadir. Dia nggak hadir, ya cincailah. Yang penting Tuhan dipermuliakan, is okay. Yang penting Tuhan diuntungkan, rapopo. Kita rugi biasa. Maka Alkitab bilang, barang siapa mengikut aku harus pikul salib. Itu dia yang harus dipikul disangkal itu. Egonya kita. Kita udah lapar banget. Tapi waktu ngantri keduluan 10 orang di depan. Ya sudah pikul salib. Walaupun itu udah detik-detik terakhir. Bisa jadi kita sampai sudah habis. Jangan bersungut-sungut. Ini bikin pesta. Gak usah bikin pesta kalau gak bisa sediain lebih banyak. Nah dosa kan.
Reaksinya karena nggak mau pikul salib, habis ya sudah. Ada warung sebelah buka, mampir sono. Atau pulang rumah masak Indomie, tapi jangan kebiasaan lo. Indomie nggak sehat lo, hati-hati lo. Jangan warisin sama anak cucu ya. Kasihan lambung mereka, perutnya itu bahaya. Saya punya ponakan itu tuh, dokter nggak tahu apa penyakitnya di Sulawesi. Itu mah terus sakit terus. Begitu masuk di Jawa, masuk rumah sakit itu kalau nggak salah baru ketahuan ternyata mahnya akut. Teliti adalah karena air rebusan itu merusak di dalam. Maka kadangkala kalau saya kepingin makan, jangan nomelin anaknya Pak, kepingin makan mie itu niat gitu, kadangkala saya buang air pertama. Kadangkala begitu, benar apa enggaknya nggak tahu. Ya toleransi dikit lah, jadi dibuang dikit gitu. Oke. Jadi kasihan itu mahnya rusak. Kenapa lari ke situ? Jadi cek di situ bagiku. Kalau kita selalu cek aja rohanimu itu seperti apa. Kalau masih terlalu besar di situ, perlu dibaptis air panas. Masih parah itu. Jadi kalau apa-apa egonya apa ini, kita aja jaga tetap masih keluar, karena itu masih potensi masih ada dalam diri kita. Nanti di atasnya buah apa? Buah yang baik pasti kalau kita sudah biar dia yang dimuliakan. Buah yang busuk itu kalau selalu bagiku. Jadi apapun yang dipersembahkan, dikasih ke gereja atau apapun busuk itu. Kenapa? Tersinggung gak ya kalau saya ngomong gini? Maka Alkitab firmannya bilang gini, beri tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Kayak gitu kan. Contoh yang biasa masih banyak konflik di situ ya, masih banyak lah, termasuk di Kelapa Gading. Kalau tadi di Grogol ini termasuk di Kelapa Gading itu. Jadi ya sudah masa, udah capek, udah keringatan segala macam, udah bawa dipersembahkan, lalu belah-belah itu kadang-kala boro-boro ucapan terima kasih segala macam, karena bagiku selalu masih ke bawah. Kayak Brenebon kami kemarin udah dibungkusin, kok nggak ngomong-ngomong dulu dan main bungkus saja? Itu karena selalu bagiku masih ada. Iya, ngomong dulu dong, ini udah main bungkus saja. Ini kan itu persoalan. Kan orang bilang dari depan pintu, masa daripada basi kan mending diamankan ya Bu ya. Bu yang di Kelapa Gading nih, bukan yang di Grogol nih. Iya kan daripada basi mending diamankan. Tapi gitu, karena daging kita itu masih selalu bagiku kadang-kala ya bilang dulu dong sama yang masak, main bungkus aja. Bener sih, normal sih, tapi begitu bandul ini dimasukkan, ternyata kita manusia lamanya masih kuat kali. Haleluya. Waduh. Waktu jalan terus. Maka Alkitab bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Di mana? Di mana? Di bumi. Bedanya apa? Yang tadi pembacaan pertama, bedanya apa? Ke negeri di mana kamu akan kuutus warisanmu. Tapi di sini lebih luas, di bumi. Di bumi mana aja bisa. Itu luar biasanya, dahsyatnya itu lebih dahsyat. Oke. Jadi saya tadi ngomong apa ya? Oke, otoritas. Otoritas yang perlu kita pahami dan ngerti tambahannya adalah otoritas tadi selain di keluarga, di gereja, di pekerjaan, maka sekarang otoritas ada di dalam firman. Otoritas ada di dalam firman, itu punya kandungan otoritas. Tidak bisa dipisahkan, perkataan Allah mengandung otoritas. Kau lawan, masalah kau. Maka tadi judulnya apa? Yang saya bacakan tadi,
Saya kutip dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Oke. Pahami dulu dan catat. Minimum ini pesan profetik. Di dalam perkataan Tuhan, dalam firman Tuhan, itu mengandung kehidupan, mengandung panjang umur, mengandung berkat. Karena itu ngelawan, engkau membuat kebenaran itu yang kandungannya berkat dan pemeliharaan. Engkau lawan dan engkau cari kutuk atau yang sebaliknya itu. Jadi di dalam firman itu ada otoritasnya, ada kehidupannya. Saya suka bilang gini, oke lah kalau itu berat, kalau itu kamu belum sanggup katakan, terima saja dulu. Jangan dibantah. Emang dari sononya gue begini, udah rusak udah. Emang Tuhan nggak tahu kamu dari sononya? Tuhan tahulah. Jadi apa kata Tuhan? Dengar, terima, yakin, amin. Kalau nggak sanggup lakukannya, berjuang pelan-pelan, jangan ditolak. Maka nggak kelar-kelar sampai liang lahat. Karena kamu udah bilang sampai mati, aku tidak akan mengampuni. Ya selesai. Tahu begitu lukanya, begitu kecewanya kamu, begitu. Tapi firman masih lebih kuat dan lebih tajam dari itu. Kalau mau menghadapi tantangan dan keluar jadi pemenang, pegang firman dalam hidup saudara. Dengan apakah kita akan hadapi hidup ini? Dengan apa anak muda mengalahkan dunia ini? Alkitab bilang apa? Dengan firman. Dengan apa untuk kita hadapi kelakuan hidup yang makin gak jadi? Dengan firman. Jadi jangan bantah dulu, terima dulu. Mungkin tahun ini, mungkin minggu ini, mungkin hari ini kita nggak ngerti, tapi itu kebenaran, nggak pernah kadaluarsa. Mungkin seminggu Tuhan akan ungkapkan, mungkin setahun Tuhan akan ungkapkan. Saatnya, oh, maksudnya itu begitu. Mau jadi pengkhotbah juga ini anak cucu. Lambat atau cepat, kebenaran tetap adalah kebenaran. Ya coba aja bahasa orang tua. Bener juga kata mama gua dulu. Lu lawan dulu. Bener juga kata bapak gua. Lu lawan dulu. Sekarang baru copy. Copy paste lagi. Itu namanya apa? Apa namanya orang sekolahan? Nyontek bahasa lama kita, bahasa lama nyontek. Itu namanya apa? Kalau turnitin lalu keluar apa? Apa? Plagiarisme. Dinilai? Enggak dinilai. Ditolak itu skripsi, tesis, disertasi, tolak. Ini fotokopian. Jangan difotokopi. Ilmiahnya diapain? Dikutip. Dan ada partisipasi kita di situ. Maksudnya apa? Ada nyambungnya di situ. Generasi dulu orang tua bilang ABC. Sekarang harus ada kontekstualisasinya di generasi sekarang. Itu kata mereka. Kalau enggak makin panjang nih khotbah. Oke. Jadi di dalam otoritas itu ada di dalam firman. Yang kedua, nah ini juga parah nih di sini nih dalam aplikasi. Yang kedua ada di dalam perkataan. Maka Alkitab bilang kita udah diajarin dari lu ngomong yang benar. Mati gua, iya matilah kau.
Rubah perkataan karena perkataan itu mengandung otoritas. Ada kuasa di dalamnya, ada kebenaran di dalamnya. Sakit nih, sakitlah kau. Shalom. Jangan latalah. Ngomong yang benar, yang dari hati, yang dari firman, katakan itu. Nanti muncul agamawi yang misalnya ya perkatakan dulu aja, ya kurang lebih begitulah. Oh tapi kan belum tentu. Iya, daripada kamu ngomong terbalik yang merusak. Oke. Apalagi ya? Saya catat sih. Yang ketiga ada di otoritas, ada yang pertama tadi dalam firman, yang kedua ada di dalam perkataan. Nah, saran saya perkataan hati-hati, amin. Jangan sembarang ya, karena itu ada kandungannya. Kamu bilang sama anak cucumu, cucu bodoh lo, bodoh dia. Miskin lo, miskin dia. Jangan membuat hukum baru yang negatif atas hidupmu, atas keluargamu, atas komunitasmu. Jangan dilabelin. Jangan dideklarasikan kata-kata negatif kepada hidupmu, kepada keluargamu, kepada hidupmu. Karena di dalamnya ada kuasa otoritas yang bisa tergenapi. Shalom. Udah bisa ngerti belum dikit-dikit gitu ya? Jadi kita belajar ya. Yuk. Ingat yang pertama. Syarat yang pertama, walaupun itu kita tidak bisa, walaupun itu kita tidak sanggup, walaupun otak kita belum nyambung, tapi karena itu perkataan Tuhan, kita mestinya bilang yes. Turun ke bawah. Perkataan. Emang ngomong lidah itu tak bertulang. Ngaco ngomongnya. Ya dituailah. Maka omongan kita mesti keluar. Yang ketiga, otoritas ada di dalam konsep, ada di dalam pengakuan iman, ada di dalam keyakinan yang dilakukan menjadi perbuatan dan jadi budaya, jadi akibatnya menjadi meneladankan sehingga yang lain terbawa. Walaupun itu ada positif, ada negatifnya, tapi terwaris. Karena ada otoritas di dalamnya, ada kuasa di dalamnya yang sudah menjadi konsep suku A. Dihidupi oleh suku A, nular ke anak cucunya. Bawa kehidupan berlanjut, positif atau negatif. Saya bukan itu urusan tam, saya bicara benang merahnya. Ngalir, itu otoritas namanya. Ada di dalam konsep, ada di dalam hidup sehari-hari, ada dalam cara hidup. Maka kalau saudara lakukan itu otoritasnya akan ngalir. Sehingga mau tahu engkong yang belum pernah kamu ketemu, mau tahu sifatnya, gayanya, lihat anaknya. Turun ke situ. Kecuali disabotase oleh kuasa Tuhan dan berubah dan bertobat. Minimum masih ada kombinasi di situ, sikit-sikit masih ada lah. Temuin di situ. Itu hebatnya otoritas itu. Oke, saya tadinya itu pendahuluan. Kenapa? Karena kita mau bicara, saya mau menekankan itu, slide saya kayaknya bukan ini deh. Ini lebih gede sih memang. Ini juga sih, tapi ada. Yang satu, yang baru saya kirim tadi. Nggak keluar, ada panah bawahnya. Saya bikin panah bawahnya dan itu yang saya mau khotbahkan hari ini. Tapi udah setengah jam lewat baru mau keluar. Divine arrangement dan tunduk pada otoritas rohani. Lalu saya kasih tulisan bawahnya, fokus pada karakter dan keluarga. Jadi, ini dia.
Jadi di atas saya tadinya sekilas, lalu kemudian saya mau bahas ini, yaitu karakter dan keluarga. Jadi otoritas itu akan membawa kehidupan yang kemudian yang kita akan konsen belajar khusus itu mengenai bagaimana implementasinya di dalam keluarga dan ada kaitannya dengan karakter. Anak-anak yang patuh dan tunduk dalam keluarga di luar sana mereka disukai orang. Karena itu sudah bawa produk yang sudah mengalir dalam hidupnya. Ingat tadi pendahuluan saya sebenarnya di atas adalah otoritas ada dalam firman, ada di dalam dalam perkataan, dan ada di dalam hidup sehari-hari, konsep hidup sehari-hari, budaya dan segala macam. Nah, kalau budaya di dalam keluarga itu sudah benar sesuai dengan Alkitab, maka anak-anak itu mewarisi itu. Dia akan bawa itu, dan itu yang akan menyelamatkan mereka dari tantangan dunia ini. Maliaki 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi dalam keluarga, keluarga lah yang akan mencetak keturunan ilahi. Beberapa gereja, bahkan saya agak kaget begitu saya sedang ada di wilayah ini, Pak Wele sampaikan pertemuan PGI yang terdiri dari gereja-gereja ortodok, gereja Injili, gereja Pantekosta, Karismatik campuran di situ. Mereka bahas tentang gereja keluarga. Karena diteliti persoalan utama sekarang yang lebih berat adalah sebenarnya bukan korupsi, tapi persoalan keluarga. Itu terberat. Maka bagaimana ke depan untuk menyelamatkan generasi berikutnya? Maka perlu gereja keluarga modern yang sebelumnya itu small church, gereja kecil yang familiar di Indonesia, gereja sel. Tapi yang saya lihat sekarang hashtagnya pemilih keluarga. Sampai-sampai tadi pagi saya mikir gini, saya mau kelompokin ntar duduk bareng perkeluarga, makan waktu, ini aja udah panjang. Janji Tuhan Maliaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berlari kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maliaki pasal 4 ayat 6. Karakter dan keluarga menentukan nasib bumi, bukannya nasib bangsa. Tuhan bilang, kalau enggak betul, aku akan musnahkan bumi, aku akan hancurkan bumi. Sodom dan Gomora jadi korban karena keluarga begitu rusak. Sodom dan Gomora, satu, identitas enggak jelas. KW muncul. Sekarang produk ngikutin KW 1, KW 2, KW 3. Dimulai dari mana? Di Sodom. Laki-laki nggak jelas menyukai laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka Allah bilang, ini sudah rusak. Ya iyalah. Bagaimana mau ada keturunan? Markus sama Petrus nikah, mau keturunan apa yang lahir dari Markus dan Petrus? Kan kacau itu. Maka Tuhan bilang, udah habisin dah, selesailah. Tahu Bapak Ibu, sekarang itu muncul dan legal dan pendeta sudah mulai, itu artinya dunia ini udah matang.
Orang Pantai Kostal nyanyi. Di seberang sana. Oke, itu kalau kematian. Kalau masalah apa? Kalau ada masalah. Biar miskin di dunia, asal kaya di surga. Lagunya apa? Belakang masih kematian. Yang kekal di sana. Bumi ini udah mau hancur. Yuk Bapak Ibu, baik mempersiapkan keluarga untuk masalah finansial baik, tapi jauh lebih baik dan lebih mutu dan bermulia adalah rohani. Karena kalau itu yang mereka warisi, walaupun nggak bawa tabungan, nggak dapat sertifikat tanah, nggak punya apa, tapi dia bawa iman, cukup menggoncangkan dunia. Yuk, saya mau kasih tantangan tentang tema ini. Karakter dan keluarga. Janji Tuhan, Maliaki 4 ayat 6, Dia akan bereskan itu di keluarga. Anak-anak akan hormat pada orang tua dan orang tua akan mengasihi anaknya, berbalik hatinya berpadu. Itu janji Allah. Doakan supaya kita menjadi bagian itu. Udah jelas itu janji. Ada otoritas, ada kuasa di dalam. Nah, doakan gimana implementasi dalam tanggung jawabnya kita sebagai keluarga. Di otak saya, mudah-mudahan di hati saya sudah ada konsep-konsep itu. Tapi perlu dierami, perlu didoakan, perlu digumuli. Saya udah capek launching ini, katakan ini tidak berhasil karena ditanam di tanah yang tidak gembur, yang tidak subur. Saya lempar gagasan, yuk kita doa sungguh-sungguh untuk terjadinya kebangunan rohani. Puji Tuhan, Kelapa Gading respon. Yang lain, I don't know. Kalau lahannya tidak siap, kita tabur apapun, dia enggak akan tumbuh. Saya ulangi, janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan karakter melalui keluarga, keluarga akan dipulihkan. Doa dan harapan saya mulai dari Bapak Ibu, mulai dari sini, dari kita. Oh bahagia kalau keluarga adem ayem. Saya bilang mesti saya sakit, saya nggak suka. Kalau cuma mau ribut, sakit sayanya. Gak kuat. Makin tua makin gak kuat. Makin gak bisa. Kalau dulu saya bisa cuek, gak makan, gak minum, saya bisa tidur berhari-hari. Untuk melampiaskan ketidaksukaan di dalam. Tapi makin ke sini tidur susah. Bukan lagi pelampiasannya ke tidur, gak bisa lagi. Kenapa saya ngomong ini? Betapa bahagianya kalau dalam keluarga ada shalom, ada damai. Alkitab bilang walaupun makanan bukan makanan raja, tapi ada damai, ada sukacita. Surga, itu surga. Doakan dan biar kita alami dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, tuntun kami untuk melakukan yang bagian kami.
dan kami nikmati warisan yang Kau janjikan buat kami. Karena itu kami belajar tentang otoritas, dan kami diajarkan tunduk dan patuh pada firman-Mu, pada otoritas dan jaringan otoritas yang tersedia buat kami. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus Kristus, kebenaran ini terpatri dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami mulai belajar mengerti tentang kerja otoritas dan sepatutnya bagaimana kami menyikapi dan melaksanakannya dalam hidup kami. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus, dan kemuliaan kepada Roh Kudus. Dimuliakanlah Engkau Bapa. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya Bapa, Engkau terus bekerja memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Kami percaya melalui kuasa otoritas ilahi yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami melihat ada begitu banyak perubahan demi perubahan. Suami, istri, anak-anak Tuhan, perubahan datang dalam keluarga kami. Sekali lagi kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita juga akan terus berdoa syafaat untuk gereja ini dan untuk bangsa dan negara kita. Saya undang Bapak Situmorang boleh berdoa syafaat untuk sama buat kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat maha tinggi. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang merintah selama-lamanya. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tentang tunduk terhadap otoritas, hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih. Bapa, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Sekalipun kami mungkin Tuhan masih jauh daripada apa yang diharapkan, tetapi Engkau Allah kami begitu sabar untuk membimbing, menasihati, membina kami seturut kehendak-Mu Bapa, supaya kehidupan kami bermakna dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hamba Bapak Paulus telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu terus berkata-kata dalam setiap hati kami Tuhan. Mungkin banyak kami mendengar, tapi mungkin kami tidak mengerti ini masalahnya Tuhan, karena kami tidak membuka hati selebar-lebarnya bagi Engkau. Tuhan, inilah kami Bapa, keberadaan kami. Lembutkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, baik itu firman yang keras, baik yang lembut Tuhan. Semua tujuannya untuk membimbing, membina kami, untuk kami dengar-dengarin kepadamu. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba Bapak Paulus, urapi dia lebih lagi dan lebih lagi, mengungkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, untuk mempersiapkan gereja-Mu untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian hamba Bapak Ari kembali sidang kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu. Tuhan perlengkapi lagi hamba-Mu dengan urapan dan kuasa-Mu untuk membimbing membina jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami juga berdoa untuk GKSI seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau berkati para hamba-hamba-Mu, terlebih di desa-desa Tuhan. Hamba-hamba-Mu banyak pergumulan. Tuhan melawat mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersukacita di dalam Engkau, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat negara, TNI, Polri, semua kami serahkan. Pengadilan Tuhan, para jaksa, biarlah roh takut akan Engkau ada di negeri ini, sehingga nama Allah diagungkan dan dipermuliakan. Curahkan roh pertobatan atas bangsa ini Tuhan, sehingga sebanyak mungkin jiwa dimenangkan dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami naikkan dua ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini sama yang saya dapat kemarin.
Kalau mungkin saya katakan Anda kaget. Saya baca firman Tuhan kemarin di Korintus 1:16 ayat 22. Siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Aku kaget. Tetapi begitu sampai firman, isinya sama. Anak-anak aja mengutuk orang tuanya dalam perjanjian lama dihukum mati. Orang tua nggak menghormati orang tua ini gimana? Apalagi Allah kita. Kita seharusnya mati karena dosa kita, tapi kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan membawa saya, belum pernah dikotbahkan itu kan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan membawa saya kemarin ke situ. Tapi Tuhan jabarkan bagaimana Yesus mati di kayu salib. Sebelum disalib juga dia dihina, diludahi, dipukul, diejek. Segala penderitaannya. Kalau kita lihat di Yesaya 52-53 tentang penderitaan Yesus, belum lagi perjanjian baru, bagaimana dia disalibkan. Jadi kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, ya sungguh heran kan. Apalagi kalau hamba Tuhan tidak mengasihi Tuhan, gimana kan? Hamba Tuhan katanya tapi tidak mengasihi Tuhan menjadi batu sandungan, bagaimana? Itu yang saya pikirkan kemarin. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Situmorang yang sudah berdoa dan menyampaikan sesuatu buat kita siang hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Paulus Epang yang sudah menyampaikan firman. Saudara diberkati Tuhan. Men, ya kita hidup untuk Tuhan, ya bukan untuk diri kita sendiri. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan boleh maju ke depan. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami diberkati oleh firman-Mu. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan datang dari Engkau ya Bapa. Dan kami percaya setiap pekerjaan yang ada, bahkan dalam keluarga kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami memberi dengan sukarela dan biarlah Engkau ditinggikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silahkan kolektan boleh langsung. Sambil kolektan diedarkan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu. Ya. Seperti biasa Komsel Zoom kita di grup selalu dibagikan link ya Rabu tanggal 12 Maret jam 8. Ya, jadi Bapak Ibu boleh kami ngajak supaya Bapak Ibu boleh bertumbuh bersama-sama, sharing dalam persekutuan, dan saya percaya dalam doa Rabu kita ada kekuatan dan ada persekutuan yang luar biasa. Seterusnya, doa pena, pengumuman. Oh ya, sebelumnya Sabtu 21 Maret ya, ada evaluasi ya untuk doa dan tim PW jam 10 di gereja. Minggu terakhir ya Bapak Ibu ya. Minggu terakhir di bulan Maret ya, tanggal 21. Jadi mari berikan waktu kita. Sabtu 15 Maret ya. Jadi Sabtu depan di gereja kita ada ibadah doa pena. Ya. Sabtu besok ya Bapak Ibu, ini kan ya Sabtu besok ya. Jadi kami mengundang Bapak Ibu, silahkan yang mau datang ya. Jam 11 di tempat ini ya, jam 11 siang. Dan silahkan juga bagi Bapak Ibu yang mau berbagi konsumsi, yang mau bawa konsumsi, silahkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memang mau datang dan bawa konsumsi silahkan. Itu sekali lagi saya ingatkan Sabtu besok. Ya di sini jam 11. Jadi kita berdoa bersama-sama, saya percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Ada lagi? Pengumuman berikutnya untuk retret Paskah itu sudah dijadwalkan ya. Tanggal 18 sampai 20 April. Jadi Bapak Ibu yang punya handphone ya tolong kalendernya itu ditandai ya 18 sampai 20 April 2025 ya supaya jangan lupa
Mungkin Om Edi bisa lebih jelasnya, mau tambahkan Om? Ya, shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya hanya menjelaskan Bapak Ibu beberapa hal. Untuk retreat kita di tahun ini sekalian, jadi kita pas itu adalah Jumat Agung, ya minggunya Paskah. Jadi kita ada acara ibadah kita di luar untuk bersama-sama di rencana kita di daerah Sukabumi, yaitu di Villa, kalau jadi di Villa Ratu, kalau enggak ya berarti di Grand Pesona. Karena di Villa Ratu harganya cukup lumayan, agak mahal. Saya lagi nego, kalau dia kasih ya mungkin kemungkinan kita di situ. Ya karena orangnya masih tetap kekeh maunya satu kamar diisi 4 orang. Ya kalau isi 4 orang saya bingung nanti ngaturnya Bapak Ibu semua, ya kan? Nggak mungkin dicampur satu kamar, dicampur-campur gitu kayak Bu Yani, Pak Diki, umpamanya campur lagi kan ada beberapa keluarga. Nah itu yang menjadi permasalahan kita, ya. Nah bisa sih satu kamar 2 orang tapi harganya beda, atau satu kamar 3 orang tapi harganya juga lebih beda. Jadi itu lagi saya negokan, tapi Bapak Ibu tidak apa-apa, itu nanti kita akan tetap berjalan. Saya hanya nanti nunggu beberapa hari nanti dia mau kabarkan. Ya terus saja mereka juga sudah turunin harga, ya tapi saya maunya kamarnya yang lebihin, ya. Nah Bapak Ibu, retreat kita ini kita akan adakan tanggal 18 sampai 20 kita bersama, dan hari Jumat pagi kita berangkat dari gereja. Dan Bapak Ibu itu kalau dihitung dengan harga normal, ya sebenarnya itu satu orang dikenain satu kamar yang isi kamarnya 4 orang, itu satu orang dikenain per hari itu 350.000. Ya 350.000 itu udah termasuk makan 3 kali, snack 2 kali, dan beserta dengan fasilitas di sana. Kalau 2 hari kita di sana berarti itu 700.000. Itu yang 4 orang. Kalau yang 3 orang itu 425.000. Kalau 3 orang harganya 425.000. Kalau yang satu kamar 2 orang itu 475.000. Nah itu sedang kita negokan. Tapi Bapak Ibu, kami sudah bicara kemarin dengan Pak Asnanto. Ya sudah membicarakan, kami gereja tetap akan memberikan subsidi buat Bapak Ibu. Ya jadi kebijakan dari gereja akan kita jadi Bapak Ibu dikenakan biaya harusnya minimal itu kan 700 kalau 4 orang. Kita gereja nanti jadi Bapak Ibu satu orang dikenakan 500.000. Ya 500.000 untuk satu orang selama 3 hari 2 malam. Oleh karena itu Bapak Ibu boleh nabung dari sekarang, ya jadi bisa nabung, jadi nanti sisanya gereja yang akan subsidi, ya gereja akan subsidi, sisanya itu baru di penginapan ya, belum ada biaya-biaya yang lain. Jadi Bapak Ibu bagi yang bekerja, bagi yang semuanya boleh nabung, kalau yang berat langsung bisa nabung. Nah nanti Bapak Ibu bisa daftar, karena di sana saya sudah bicarakan, saya sudah booking kurang lebih 40. Ya walaupun jumlah jemaat kita ini 50 sampai 60 orang, tapi yang saya lihat yang aktif mungkin kita sekitar ya 40 dan 50. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau bisa daftar dulu yang bisa, yang yakin semua, supaya nanti listnya berapa yang sebenarnya yang kita bisa hadir, supaya tidak mubazir ya. Karena kalau kita sudah bilang 40 itu udah dipatok 40, nanti kalau yang hadirnya nggak sampai 40 kan jadi sayang dengan biaya yang kita sudah bayarkan. Nah jadi kalau udah kita nanti yang daftar tidak sampai 40, ya nanti kita bilang mungkin nggak 40 atau 30 atau 35 dan sebagainya. Nah itu jadi Bapak Ibu tolong segera didaftar setiap keluarga nanti supaya bisa retreat kita berjalan dengan baik. Nah di acara ini Bapak Ibu kita lebih banyak acara kekeluargaan di jemaat kita semua. Ya nanti ada kita doa, ada bersamaan, dan ada segala sesuatu kegiatan-kegiatan kita untuk kita bersama-sama. Nah itu di hari Paskah. Dan Bapak Ibu seperti yang tadi sudah diumumkan untuk minggu depan, Sabtu depan itu adalah ibadah di dalam doa pena itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut puasa juga silakan, dari malam sampai besok siang kita sama-sama di sini ada buka bersama. Jadi doa ini adalah untuk supaya kita berdoa bersama-sama
biar ya kegerakan Tuhan boleh terjadi buat kita semua. Dan saya yakin dan percaya buat kita semua jemaat Genesaret, ya mari kita luangkan waktu, kita yang rindu ya untuk bersama-sama, boleh kita bersama-sama berdoa, memohon ya belas kasihan Tuhan, biar kuasa Tuhan, biar ada kegerakan kebangunan rohani boleh terjadi, bukan di Jakarta aja tapi di seluruh Indonesia, terutama untuk GKSI ya, supaya Tuhan memakai, menyatakan kuasa dan menyatakan anugerahnya yang besar buat GKSI kita, sehingga biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Om Edi tambahan pengumumannya. Baik Bapak Ibu, pengumuman kita sudah selesai. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kegiatan ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji. Saya undang Bapak Pendeta Pastor untuk doa berkat. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Sekali lagi kami sampaikan di hadapan hadirat-Mu, kami rindukan sebuah keluarga di mana Engkau ada dan bertakhta dan hadir di dalamnya. Ada damai, ada sejahtera, dan keluarga menjadi terang bagi dunia dan bertahan menghadapi kehidupan ini. Karena itu kami berdoa setiap keluarga yang hadir, beri anugerah buat tiap-tiap kami, supaya langkah yang harusnya kami jalani, itulah yang kami titi hari lepas hari. Beri kami arahan dan tuntun setiap keluarga yang ada. Secara khusus keluarga Pak Arif, jagai mereka, pelihara dan berkati. Fisik Pak Arif boleh lemah, jiwa dan rohnya bangkit dan kuat. Karena itu kami berdoa bersama-sama, anugerah-Mu tercurah cukup baginya untuk bertahan dan berjuang dan menjadi berkat bagi gereja ini, bagi pelayanan yang ada. Teladan sudah ditoreh, lebih jauh Engkau nyatakan kedahsyatan-Mu, sehingga kami tetap percaya mujizat kesembuhan, bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami, dapat terjadi dan kami alami dalam hidup ini. Demi nama Yesus Kristus kami hentikan pekerjaan musuh yang terus mencuri dan mengambil bagian yang harus kami warisi sebagai anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah jalan kami ke depan, jalan bersama dengan-Mu. Kami berserah dan bergantung kepada-Mu, karena tangan-Mu terlalu kuat dan aman dalam genggaman-Mu. Kami berserah kepada-Mu. Makasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati jemaat yang hadir, berkat secara khusus. Dan dimanapun berada mereka yang mungkin juga tidak sempat hadir, lawat mereka, kuatkan dan pelihara mereka. Dan kami akhiri dengan menerima berkat yang datang dari Tuhan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan bahkan kuasanya dari Allah Roh Kudus bekerja mengalir dalam hidup harian saudara. Terberkati keluargamu, terberkati pekerjaanmu, terjaga dan terlindung engkau dalam setiap langkah harianmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan mempersembahkan rangkaian ibadah buat kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima
Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Thank you Pak Arthur, Jessica, Daniel, thank you semuanya.